Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik, amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Jadi sebelum saya mulai, saya mau ucapkan dulu kongsi-kongsi. Ini merah-merah semua, luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Saudara, jujur ketika saya mendapatkan tema ini untuk WBI di tempat ini adalah tema yang gampang-gampang susah. Tapi sebuah tema yang sangat penting sebenarnya buat Anda semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, pengajaran seperti ini. Jarang-jarang sih, saya sering mendapati tema-tema di WBI sini agak sedikit luar biasa loh. Pernah saya sampaikan di sini mengenai profetik, itu hal yang sangat penting. Ini juga sistem kerajaan Allah, ini penting banget ya. Kalau tidak salah nanti ada bagian terakhir ada tanya jawab. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, saya kembalikan kepada panitia yang menjawab. Kan begitu? Haleluya. Nah, kata sistem itu sendiri penting. Saudara, sistem itu adalah sesuatu yang ada di dalamnya kita mengikuti tata cara, kita mengikuti prosesnya, kita mengikuti cara kerjanya, itu sistem. Misal kalau kita punya sistem di Indonesia adalah sistem negara republik. Itu ngikutin sistem negara republik demokrasi, ya kan? Sebenarnya kan negara kita itu demokrasi. Jadi kita tidak boleh menjadi negara yang bukan sifatnya sosialis, ya, bukan komunis. Itu sistem. Jadi gitu, saudara. Jadi cara kerjanya itu ngikutin sistem. Nah, kerajaan Allah punya sistem, punya cara kerjanya tersendiri. Ini penting. Kenapa banyak orang tidak mengerti tentang kerajaan Allah? Karena tidak terekspos atau jarang untuk dijelaskan tentang kerajaan Allah. Kita adanya di dalam gereja. Saya tidak mengatakan bahwa gereja salah, tapi ada satu perbedaan yang sangat besar. Karena Yesus datang, Tuhan Allah Tritunggal waktu menciptakan Adam dan Hawa, maka yang dia berikan adalah otoritas sebuah kerajaan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan otoritas itu. Jadi saudara, ini sangat penting. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang gereja dan kerajaan. Agak sedikit berbeda supaya ibu-ibu semua bisa paham ya. Bapaknya beberapa orang di sini ya, termasuk saya. Nah, saudara, saya waktu sekolah di Amerika, teman saya nanya nih, orang-orang bule nih. Mereka nanya, kamu dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Terus dia tanya gitu, bagian mananya Bali? Bagian mananya Bali? Kenapa? Mereka taunya Bali. Mereka sering ke Bali, mereka taunya Bali, jadi mereka mungkin gak sering ke Bali, cuma denger Bali kali ya. Terus dia tanya, Indonesia bagian mananya Bali? Saya bilang, kamu nanyanya terbalik, saya bilang gitu. Bali adalah bagian dari Indonesia, gitu kan ya. Nah, hal yang sama saudara, bahwa gereja adalah seperti Balinya Indonesia. Gereja itu bagian dari kerajaan Allah. Jadi yang besarnya itu adalah kerajaan Allah, bukan gereja sebenarnya. Nah, setiap gereja harus punya proses berpikir, harus punya proses kerja, harus punya sistem, yaitu sistem kerajaan. Kenapa? Kayak Bali mengikuti sistem pemerintahan Indonesia. Betul ya? Makanya kita ngomong bahasa Indonesia di Bali, mereka ngerti ya? Betul kan gitu ya? Dan cara berpikir, cara menjalankan pemerintahannya di Bali adalah cara pemerintahan yang ada di Indonesia yang diatur. Seluruhnya undang-undang di Indonesia berlaku nggak di Bali? Berlaku dong. Nah, hal yang sama ketika kita mau berjalan di dalam gereja yang efektif, yang benar sesuai firman Tuhan, maka kita harus mengikuti sistem kerajaan Allah. Ini penting banget saudara. Ayo kita lihat saudara. Bahkan Tuhan mengumpamakan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, bukan sebagai anggota gereja saja, tetapi sebagai anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan. Mari kita buka Matius 13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya mau ajak ibu-ibu untuk memperhatikan baik-baik pelajaran ini. Nanti saya akan coba menjelaskan kenapa kerajaan Allah itu penting. Ya, bedanya sama gereja di mana? Ya. Matius 13 36 sampai 43.
Yesus pun meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang bertanya kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ini tentang lalang dan gandum ya. Lalu ayat 37 ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Jadi anak manusia itu menabur benih yaitu kehidupan, yaitu firman yang baik. Dia adalah gambaran dari Yesus. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Coba bilang anak-anak kerajaan. Jadi saudara dan saya itu adalah benih dari Allah sendiri yang ditaruh di dalam dunia ini untuk bisa mempengaruhi dunia. Jadi Anda ini bukan cuma anggota gereja, tapi Anda adalah anak kerajaan. Orang Bali tidak bisa mengatakan saya warga Bali saja. Tidak, tapi mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Betul begitu? Nah itu sebabnya ketika kita membatasi diri hanya sampai di gereja, tok kita tidak mengerti tujuan Tuhan sebagai anak kerajaan itu seperti apa. Saudara, sebelum Yesus datang kedua kali nanti, ada satu ayat yang jelas bahwa Injil akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Betul? Tapi bukan cuma Injil, saya sengaja bilang Injil. Injil titik. Tahu nggak titik-titiknya apa? Injil kerajaan. Apa bedanya dengan Injil keselamatan? Injil keselamatan adalah saudara diajarkan menerima kuasa Injil tentang Yesus Kristus, Anda diselamatkan. Tapi Injil kerajaan itu berbeda lagi. Tapi Injil kerajaan bicara soal apa? Kerajaan Allah yang diberitakan kemana-mana. Bukan cuma sebatas keselamatan dan gereja. Sampai sini Anda ikutin saya? Yang ikutin saya coba lambaikan tangan. Saya kepengen saudara-saudara ikutin saya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saya baca ayat Alkitabnya, saya berhenti aja tadi di sana. Nah, yang sering terjadi saudara dan saya terbatas dan terbiasa dengan gereja. Kita bukan berarti gereja salah ya. Saya sekali lagi mau sampaikan jangan sampai saudara berpikir oh kerajaan Allah lebih penting. Karena ada juga orang-orang hamba-hamba Tuhan di luar sana, ya terutama yang di sosial media menganggap gereja nggak penting, yang penting kerajaan. Enggak, penting saudara gereja lokal. Saya juga gembala sidang kok. Jadi saya tahu, tapi gembala sidang saya menjalani gereja, saya mau gereja yang saya jalani adalah gereja yang saya pimpin, gereja yang punya sistem kerajaan Allah. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya tidak punya apa akibatnya kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen di gereja kelamaan nih, tapi nggak diajarin tentang mental kerajaan. Mental kerajaan itu penting. Sebelum saya lanjut, orang datang ke gereja ngapain coba? Datang ibadah, dengar khotbah, jalanin program, gitu kan? Iya kan? Ikut aktivitas pelayanan. Saya nggak bilang itu salah. Tapi kerajaan Allah lebih dari itu. Lebih dari sekedar itu. Kalau kita cuma sebatas itu, maka skop kita hanya ada di gereja. Sedangkan kerajaan itu kepada bangsa-bangsa. Seperti Injil yang diberitakan kepada bangsa-bangsa. Memuridkan bangsa-bangsa itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Jadikan sekalian bangsa muridku. Atau amanat agung. Itu bicara amanat kerajaan sebenarnya. Karena kita menaklukkan. Waktu Tuhan berkata kepada Adam, Tuhan bilang apa? Taklukkan dan kuasai bumi. Betul? Bukan kuasai bumi. Kuasai segala ciptaan yang Tuhan berikan. Betul ya? Kata taklukkan, kata kuasai, have dominion kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu bicara bahwa kamu punya otoritas. Kalau bicara otoritas, itu bicara apa? Itu bicara kerajaan. Jadi saudara itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan agar saudara menjadi anak-anak kerajaan. Coba bilang, kamu ini anak kerajaan. Haleluya. Nah, ketika kita tidak lagi menjadikan Allah atau kerajaan Allah menjadi mindset cara berpikir kita, kita merasa bisa tidak berdaya. Ada satu ayat firman Tuhan yang ibu pasti pernah dengar. Kerajaan Allah tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari apa? Kuasa. Coba bilang kuasa. Jadi seringkali tanpa disadari kita waktu di gereja kita merasa tidak berdaya, padahal saudara punya kuasa.
Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh apa? Kuasa. Coba bilang kuasa. Jadi ada kingdom. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kingdom. Kerajaan kingdom kan? Coba bilang king. Coba bilang dem. Demnya itu bukan mendem gitu ya. King terdiri dari dua kata. King plus dem. Dom bahasanya. King itu raja, dom itu domain. Jadi kerajaan itu ada rajanya, domain itu wilayah kekuasaan. Kalau Anda tahu kerajaan Inggris dulu, dia menginvasi negara-negara sampai ke Indonesia, mereka memperluas kerajaannya, kerajaan Inggris. Dan itu ada rajanya. Dan setiap kali sebuah kerajaan menguasai sebuah daerah, biasanya daerah itu terpengaruh dengan budayanya si kerajaan itu. Betul. Singapura dijajah Inggris lama. Makanya di Singapura, saudara, itu cara berpikirnya, ngomongnya Inggris sebagai pengantar. Betul ya? Kalau di Indonesia dulu opa-opa kita Belanda, Hollandspreken. Makanya jangan heran kita ada kroket, ada popetjes. Itu karena urusannya Belanda, ngerti gak? Makanya kita bilang kulkas, itu bahasa Belanda. Jadi kita itu punya bahasa dipengaruhi oleh kerajaan. So kalau Anda tahu kerajaan Allah, maka kita harus punya cara ngomong, cara pikir, budaya kerajaan. Seharusnya seluruh bumi di bawah kekuasaan kerajaan Allah, betul gak gitu? Tapi karena kita punya konsep dan pikirannya cuma sampai batas gereja, ini yang susah. Saya bersyukur tema ini luar biasa. Kalau Anda menjadikan sistem kerajaan Allah itu jadi pola pikir, gak ada yang pasif di sini. Gak ada yang cuma duduk datang mau dengar firman doang, tapi mau mengeksekusi firman. Mau menjadikan Kristus menjadi raja bagi orang lain. Kita tidak hidup dari persoalan kepada persoalan. Kita hidup tidak dari pergumulan kepada pergumulan. Tapi kita hidup dari kuasa kemenangan kepada kemenangan. Coba bilang sebelah saudara, kamu tuh anak kerajaan loh. Amin. Pernah nggak Anda melihat anak raja mengais sampah? Anak raja masih kecil pasti dididik cara-cara kerajaan. Cara makannya, betul nggak gitu? Cara jalannya, termasuk pergaulannya. Betul? Jadi saudara, kalau Anda mengaku diri anak kerajaan, pertanyaan saya kerajaan yang mana? Kerajaan itu ada dua, kerajaan setan, kerajaan Tuhan. Kalau saudara anak kerajaan, berarti Anda perlu melatih diri jadi anak raja. Amin. Cara berpikirmu tidak sama dengan orang dunia. Saya coba jelaskan sedikit ya. Apa bedanya gereja pada umumnya dengan kerajaan? Anda siap? Kalau Anda mau catat silakan Anda catat. Kalau enggak Anda dengar juga gak apa-apa. Hanya dengar yang penting ngerti. Di dalam, supaya saudara bisa lihat nih bedanya sistem kerajaan Allah dengan gereja-gereja pada hari ini. Karena Anda sendiri yang kasih temanya sistem kerajaan Allah, mau gak mau saya harus jelaskan apa adanya ya. Amin. Kecuali Anda pakai tema yang lain, karena temanya ini mau gak mau saya mesti sampaikan apa adanya dong. Di gereja penekanannya pada umumnya, saya gak bilang gereja salah loh ya, saya gak bilang salah. Fokusnya atau penekanan pada umumnya, yang pertama itu ibadah, perayaan. Datang ibadah, datang perayaan. Apa salah? Enggak salah, saya nggak bilang itu salah. No, it's not. Tapi kerajaan, fokusnya adalah orang-orang bukan cuma ibadah, tapi penundukan diri dan taat. Kenapa Anda diajarin untuk taat? Kenapa Anda diajarin untuk menundukkan diri? Itu salah satu nilai di kerajaan.
Di zaman kerajaan coba-coba nggak taat sama raja, selesai loh. Bisa leher besok udah hilang tuh. Kepala, betul nggak gitu? Saya nggak bilang kerajaan Allah seperti begitu sadisnya, bukan. Tapi yang saya lagi mau maksud adalah ketaatan. Kalau Anda mau membangun sistem kerajaan Allah, berarti gereja harus mulai memikirkan bukan cuma sekedar ibadah, tapi harus mengajar jemaat untuk bisa taat, untuk bisa menundukkan diri kepada raja segala raja. Termasuk hukum dan aturannya. Begitu bukan? Artinya saudara ada respect dengan raja. Anda pernah nonton film-film kekaisaran di Amerika, di China dulu? Pernah nonton enggak? Kalau kaisarnya lagi datang ke sebuah desa, dia nggak pernah datang ke desa itu, tapi kalau dia datang, udah ada pengumuman sebelumnya, betul? Waktu dia datang, kaisarnya datang, semua menundukkan diri enggak? Saya nggak bilang secara fisik Anda menundukkan diri begitu, tapi bicara hati. Bisa nggak hati kita dilatih untuk menundukkan diri? Bisa nggak hati kita dilatih untuk taat? Kalau cuma ibadah semua orang bisa. Maaf ya, di sini semua kan lagi ibadah nih. Bisa ibadah, tapi soal taat apa enggak itu kan kita nggak tahu. Bisa saja kita nggak taat tapi ibadah. Bisa? Bisa. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita perlu melatih jemaat untuk taat sama firman. Amin. Ada kisah cerita gini. Sahabat saya seorang gembala sidang. Dia punya jemaat. Jemaatnya lagi sakit. Lalu lagi didoain, tiba-tiba dia jemaatnya dapat nih sebuah perkataan firman. Bahwa Tuhan minta dia lepas dari obat. Nah dia tahu kalau dia lepas dari obat dia bisa masalah. Ada persoalan, nggak tahu di bagian mana badannya deh. Jadi walaupun Tuhan kasih tahu begitu, dia bilang yes, amin, saya percaya gitu. Tapi namanya orang ya, masih tetap minum obat. Ntar minum, ntar enggak gitu loh. Kalau dulu kan minum terus, sekarang ntar minum, ntar enggak. Ya masih sama aja sih sebenarnya kan minum juga. Lalu dia ngomong sama Pak Gembalanya, yang merupakan sahabat saya. Dia tanya, Pak, saya ini sakit, apakah saya lepas obat atau enggak ya? Jadi ditanya sama si Gembala dong, kenapa kamu nanya gitu? Karena saya lagi doa, kemarin didoain sama Bapak, saya dapat satu kata. Tuhan bilang kamu akan sembuhkan, tapi kamu harus berjalan dengan iman, lepaskan obatmu. Gitu. Oh kamu dapat begitu? Iya. Kamu percaya kalau itu dari Tuhan? Percaya banget Pak, waktu didoain. Tahu gak gembalanya bilang apa? Kalau kamu percaya, itu suara Tuhan, lepas tuh obat. Halo? Lepas tuh obat. Enggak gampang loh saudara jadi gembala sidang ngomong begitu. Enggak gampang. Karena saya tahu teman saya tipenya gembala tulen. Bener tulen itu. Itu sangat-sangat mengasihi jemaatnya. Tapi dia juga ngerti masalah ketaatan, masalah dengar suara Tuhan. Karena sahabat saya ini sebenarnya dia yang mempertobatkan saya waktu saya kuliah SMA. Jadi dia tahu benar suara Tuhan. Dia bergerak di profetik. Jadi dia bilang kalau memang itu taat kamu. Nah kalau Anda digituin gimana? Sama gembala sidang Paheng Kiso gitu. Saya cuma mau tanya saudara. Anda akan bilang gimana ya. Ini Bapak gak tahu nih. Nah gitu. Kenapa? Karena pola pikir kita belum terlatih dengan pola pikir kerajaan untuk taat. Lalu sahabat saya, orang ini jemaatnya ini akhirnya, begitu ya Pak ya? Iya. Dia taat sama-sama suami istri, ayo kita jalan. Taat. Sampai hari ini sembuh tanpa obat. Amin. Haleluya. Sampai sini paham ya? Coba bilang taat Bu, coba bilang.
Taat sama firman. Kalau enggak kita bukan anak kerajaan, kita cuma member of the church. Anggota gereja doang. Yang kedua saya lihat. Gereja itu lebih banyak melibatkan jemaat dalam konteks pelayanan. Betul nggak gitu? Salah nggak? Enggak dong. Oh, di gereja saya juga ada pelayanan kok. Enggak salah. Tugas-tugas pelayanan. Tapi kerajaan bukan cuma melibatkan jemaat kepada pelayanan, tapi mengajarkan jemaatnya untuk mengeksekusi mandat Tuhan. Beda loh terlibat pelayanan dengan mengeksekusi mandat Tuhan. Salah satu eksekusi mandat Tuhan adalah apa? Ajarkan mereka, muridkan orang. Betul ya? Daud waktu ngadepin Goliat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mau ibu-ibu di sini terutama. Waktu dia ngadepin Goliat, dia berdoa dulu enggak? Ada ayatnya enggak? Coba saya mau tanya, dia berdoa dulu enggak? Dia enggak berdoa. Dia tidak berdoa karena dia sudah berdoa sebelumnya. Karena dia tiap pagi menyembah Tuhan. Kehidupan doanya sudah ada. Dia bukannya tugas atau pelayanan doa, enggak. Tapi waktu dia menghadapi Goliat, apa yang dia bilang? Kau datang dengan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Dia mengeksekusi perintah, dia mengeksekusi mandat, dia mengeksekusi kuasa. Dia mengeksekusi bahwa Tuhan lebih besar dari kamu. Jadi Anda perlu perhatikan, itu penting. Saudara pernah dengar enggak? Waktu Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan, yang murid-muridnya sudah mau doain gak sembuh-sembuh. Yang katanya dia dibawa kadang-kadang ke api, ke air, mau dibunuh itu. Murid-muridnya tanya sama Yesus. Kenapa kami mau usir setan ini gak bisa? Terus Yesus bilang apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Saya mau tanya, waktu Yesus usir setan itu dia lagi doa apa enggak? Dia berdoa dulu enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia udah doa tiap pagi. Jadi waktu dia usir itu, dia lagi mau mengatakan bukan cuma pelayanan kegiatan doanya, tapi kehidupan doamu itu penting. Halo? Kita bisa ada di menara doa tapi belum tentu berdoa di rumah. Betul nggak gitu? Kita bisa ikut ibadah doa tapi di rumah nggak doa. Oh bisa, karena kita terlibat di tugas, kita di pelayanan. Tapi waktu Tuhan melihat setan itu, dia langsung mengeksekusi pakai mandat kuasanya. Kamu keluar. Selesai. Jadi Anda harus tahu bahwa Anda sebagai anak kerajaan punya otoritas. Anda sebagai anak kerajaan adalah anak yang mau Anda mewariskan atau mewakili kerajaan Allah yang dahsyat. Sampai sini paham? Yang jelas katakan amin. Yang berikutnya. Saudara, gereja saya ada beberapa banyak sih, tapi saya coba singkatkan aja. Karena ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sama saudara. Di dalam gereja kita banyak memberkati kebutuhan jemaat. Saya sebagai gembala apalagi saudara ya, kita lihat kalau ada jemaat yang susah, jemaat yang perlu pertolongan, pasti mau ditolong. Itu hati seorang gembala pasti begitu. Enggak salah, saya enggak bilang itu salah. Ya, kita memberkati kebutuhan jemaat. Tapi kalau Anda punya mentalitas kerajaan atau anak raja, Anda membangun mentalitas. Coba bilang mentalitas. Ada pernah dengar gak sih? Kalau sama orang, jangan kasih ikannya, kasih apanya? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau dikasih ikannya, habis ikannya, minta lagi. Betul. Jadi suruh kasih apa? Kailnya. Kalau bisa sekalian tunjukin mana kolamnya, begitu kan? Supaya dia nangkap ikan sendiri kan? Nah, mentalitas orang Kristen, namanya Kristen, tapi mentalnya bukan anak, tapi yatim.
Kalau seorang anak nggak pernah takut tentang uang sekolah. Betul? Kalau anak nggak pernah takut ntar malam ada makan apa enggak. Seorang anak nggak perlu khawatir nanti kuliahnya gimana biayanya. Karena dia tahu ada orang tua. Dia nggak khawatir uang sekolah naik apa enggak, nggak ada urusan. Betul nggak? Yang justru mikirin siapa? Ibu-ibu pengalaman kalau yang kayak begini. Tapi kalau yatim tidak sama. Karena dia nggak punya pengalaman ada orang tua yang menyediakan. Dia nggak pernah tahu apakah besok dia bisa hidup atau enggak. Jangankan minggu depan, bulan depan, tahun depan. So apa yang terjadi? Seorang yatim harus bisa memastikan dalam pergumulan hidupnya dia bisa eksis hidup buat besok. Betul? Sehingga jangan heran orang anak yatim bisa melakukan apa saja yang dia lakukan demi bisa tetap hidup. Betul? Jangan heran dia bisa mencuri. Jangan heran dia bisa berbohong. Betul? Jangan heran dia bisa menipu. Gitu ya. Karena dia yatim. Karena dia nggak tahu. Nah kalau Anda sebagai anggota jemaat di sebuah gereja, pastikan mentalnya mental kerajaan. Yaitu apa? Anak. Jangan mental yatim. Yang seolah-olah saya bisa nggak, kalau saya nggak bisa hidup tanpa gereja. Saya nggak bisa hidup tanpa gembala saya, pendeta saya yang doain. Nggak gitu. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak perlu gereja loh ya. Jangan salah loh, saya ini gembala sidang. Jangan bilang saudara saya nggak perlu pendeta saya, bukan itu yang saya maksud. Tapi kalaupun Anda di luar kota, nggak bisa kontak gembala, nggak ada gereja di tempat di mana Anda beribadah biasanya. Apakah Anda punya mental sebagai segala mental anak? Bahwa Tuhan pasti sediakan kebutuhan saya. Karena Anda adalah anak kerajaan. Amin. Karena anak kerajaan beroperasinya sebagai anak kerajaan. Saya berhenti sebentar. Sampai di sini paham? Kalau Anda yang pernah ke luar negeri, atau tinggal di luar negeri, atau sekolah di luar negeri. Anak saya sekolah di luar. Yang kedua, sekolah di luar. Dan kebetulan waktu dia sekolah, masa sekolah, paspornya habis. Apakah perlu pulang ke Indonesia enggak? Perlu pulang ke Indonesia enggak menurut Ibu? Hah? Kalau paspornya habis? Enggak perlu. Enggak perlu. Dia cukup datang di kedutaan Indonesia. Yang ada di Amerika. Betul gitu? Datang di kedutaan. Nah ini cerita nih supaya saudara tahu nih. Saya antar anak saya pergi ke kedutaan. Begitu masuk pintu kedutaan, lagunya lagu Jawa. Ada gending Jawa, lagu Indonesia, gitu. Terus formulirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lalu karena kita lagi nunggu, disediakan snack. Snacknya jajanan pasar. Jadi waktu saya dan anak saya masuk di kedutaan Indonesia di Amerika, saya serasa di mana? Nah ketika saya masuk di kedutaan Indonesia, kalau ada apa-apa di luar kedutaan, saya terlindungi. Kenapa? Saya warga negara Indonesia. Paham saudara? Sehingga makanya kenapa kedutaan punya kekebalan diplomatik. Karena dia ada di Amerika tapi adalah negara Indonesia. Dalam wujud, dalam bentuk yang namanya kedutaan. Makanya kita disebut sebagai duta-duta kerajaan Allah. Jadi Anda tinggal di Indonesia tapi bahasamu, cara pikirmu Kingdom of God. Wah, kalau Anda ngerti ini saudara, Anda nggak akan bilang saya ini gimana hidup saya babak belur. Anda ini anak kerajaan apa anak dunia sih?
Betul? Oh iya. Ada sih formulir bahasa Inggris, kalau saya nggak mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Perpanjang di situ. Semua aturan-aturan Indonesia berlaku di kedutaan itu. Nggak ada aturan Amerika di situ. Jadi sebenarnya Alkitab mengajar saudara dan saya, Anda beroperasi dari tempat yang maha tinggi, yaitu kerajaan Allah sementara tinggal di bumi. Itu dahsyat kalau Anda ngerti kerajaan Allah. Anda nggak cuma mau ibadah, Anda nggak cuma mau sekedar pelayanan, tapi Anda tahu saya adalah pribadi anak yang mewakili kerajaan yang hebat itu. Haleluya. Amin. Jadi kita bukan cuma sekedar memberkati kebutuhan jemaat, tapi mentalitas jemaat mesti diajar. Kerajaan Allah miskin atau enggak? Kaya, miskin? Super kaya? Super, karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita orang Kristen mentalnya miskin, salah benar? Ayo saya mau tanya, salah atau benar? Salah lah. Saya ngomong mental loh ya. Kemiskinan itu terjadi karena mentalnya miskin. Saya jadi ragu nih, boleh gak saya ngomong terus terang nih? Hah? Boleh enggak? Minta izin dulu, boleh enggak? Ini nyelekit loh. Bener kan nih? Serius? Jadi kan nih? Kalau nggak jadi saya nggak terusin. Saya cerita tentang gereja lain deh ya. Saya cerita tentang gereja saya aja ya. Di gereja saya, biasanya kita ada acara senior. Di sini Umas ya. Umas apa Gemas? Gemas, makanya nggak gemesin ya. Umas. Biasanya itu ibadah Umas tuh banyak pengusaha-pengusaha yang baik hati, yang menyediakan makanan enak-enak. Gitu. Apalagi kalau yang sudah Umas itu kerjaan kurang, makan banyak kan gitu ya. Pada umumnya gitu, hiburan terutama itu di makanan memang. Apalagi makanannya enak, terus kemudian ada snack. Saya perhatikan ada orang, belum makan, itu snack dia masukin ke kantong kreseknya dulu. Sapu bersih, sapu jagat. Tempe dia masukin, masuk tas. Tasnya Doraemon tuh. Udah ngambil, baru makan. Saya perhatiin. Saya sebagai gembala saya perhatiin. Saya nggak ngomong tapi saya perhatiin. Model-modelnya kayak apa. Saya beritahu ya, yang begitu, yang tadi saya bilang ngambil-ngambil, itu mentalnya miskin. Mentalnya miskin. Karena Anda takut kekurangan. Halo? Anda lihat bahwa sebenarnya orang udah dihitung. Misalnya nih ya, kalau di gereja kan begitu, di gereja saya kan gitu, dihitung per kepala yang udah daftar berapa orang yang bakal datang, sediain makan cukup untuk semua. Bakmi misalnya, satu box satu orang, iya kan? Itu bisa ada orang yang ketakutan nggak dapet tuh. Ngambil duluan 2 sampai orang nggak dapet yang lain. Itu di gereja saya nggak bilang di sini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Apa itu? Mental miskin. Anda ya, kalau Anda mentalnya nggak miskin nih, kalaupun gua nggak dapat, gua bisa beli kok. Kalaupun saya nggak dapat di bakmi, ya udah satu bakmi berapa duit sih, gua beli aja di luar. Halo? Kecuali emas 3 kilo, itu beda lagi. Betul apa enggak? Jadi karena saya tahu begitu, saya ajarin ke jemaat saya.
Kalau Natal, kalau nggak dapat udah nggak usah ngomel. Kamu punya mental bukan mental miskin. Lagi pula di dalam box itu apa isinya? Roti, aqua. Ya beli aja lah, susah amat sih. Ampun gara-gara roti, aqua sakit hati. Gua kecewa sama gereja. Anda anak kerajaan apa-apa ini? Bener loh. Hati-hati dengan mental miskin. Makanya kenapa ya? Mentalitas ini saya rasa penting. Indonesia itu negara kaya. Tapi kenapa kita nggak maju-maju? Karena mentalnya miskin. Contoh ya, Anda tahu Pak Ogah kan? Yang ngatur jalan kan? Terserah kita mau kasih apa enggak sebenarnya kan? Tapi sekarang giliran kita nggak kasih dia bisa marah-marah ya. Terus kalau kita kasih dia bilang, masa cuma segini? Coba bayangin. Lu urusan apa? Gua kasih aja udah bagus lu, betul apa enggak? Setuju enggak? Itu mental miskin. Enggak kerja, cari yang gampang tapi mau duit gede. Kerajaan tidak pernah ngajarin mentalitas yang salah. Salah satu mentalitas itu adalah mentalitas miskin yang harus di break, harus dihancurkan. Kalau Anda adalah anak kerajaan. Yang merasa diri anak kerajaan boleh katakan amin dong. Haleluya, praise God. Mentalitas saya nggak mampu, saya nggak bisa menerobos, saya begini terus. Itu mentalitas. Karena mentalitas ada kaitannya dengan kepercayaan. So jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bukan cuma sekedar memberkati, tapi kita harus bangun mentalitas. Lah kalau kita memberkati dia nggak mau kerja gimana? Nah itu dia, capek deh. Bener, itu mentalitas. Ini sekalian boleh ya, saya ngomong ya sekalian ini, walaupun gak ada kaitannya sama sistem kerajaan, tapi kebetulan saya lagi ngomong mental, saya perlu ngomong nih. Saya ini opa, di sini siapa yang opa oma? Angkat tangan. Opa oma, oma. Jangan udah jadi oma angkat tangan, yang jadi oma angkat tangan. Oma, haleluya. Sebenarnya ini versinya mesti orang digemas ya, tapi gak apa-apa lah. Saya sering dapati anak-anak pada stres karena mental dari oma opanya. Dia menuntut anaknya ngasih dia setiap bulan sejumlah tertentu. Sementara si anaknya belum tentu mampu untuk bisa seperti itu. Dengan alasan dulu waktu lu kecil gue yang urusin, sekarang lu urusin gue. Itu tidak sedikit oma opa yang kayak gitu. Ketika dia lihat anaknya jalan-jalan, kok lu bisa jalan-jalan lu gak kasih gua gitu. Hati-hati. Karena tanpa disadari, kita punya mentalitas miskin. Haleluya. Amin oma-oma. Saya sering dapati, makanya anak-anak muda banyak yang stres. Apalagi terus oma-omanya, opanya kerjanya cuman ke mall, makan, belanja, jalan, duit habis minta ke anaknya. Hati-hati loh, hati-hati loh, hati-hati loh. Nyentil-nyentil dikit ini saudara ya. Haleluya. Nah di kerajaan, di gereja satu lagi atau dua lagi. Saya akan ngomong dua lagi. Di gereja kita banyak memberitakan raja, yaitu Kristus. Memberitakan raja. Emang kita memberitakan Kristus kan di gereja kan? Which is good. Tapi kalau Anda adalah anak kerajaan, Anda bukan cuma memberitahu rajanya, tapi Anda mewakili raja. Anda mewakili kerajaan, Anda mewakili raja. Manner, cara makan, cara duduk, cara ngobrol, bahkan cara jalan. Kalau di kerajaan dunia ini, Anda mewakili kerajaan. So Anda bukan cuma memberitakan Kristus sebagai raja, tapi Anda juga mewakili Kristus di dalam kehidupanmu. Bahwa Anda adalah layak disebut pengikut Kristus, anak kerajaan. Bisa nggak kita memperlihatkan hidup yang seperti itu?
Amin. Makanya ya, kita ini perlu mewakili orang Indonesia, diwakilinya dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Betul nggak? Kamu orang mana? Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Saya rada khawatir dengan anak-anak zaman sekarang. Nggak bisa bahasa Indonesia. Ngomongnya bahasa Inggris. Serius loh. Kalau Anda tinggal di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Betul atau enggak? Karena lama-lama kita import kultur budaya cara berpikir asing. Bukan Indonesia. Jadi sekarang ini gak heran loh. Anak Indonesia kursus bahasa Indonesia. Loh beneran. Nah kita jangan sampai saudara hanya bisa memberitakan Kristus dalam hidup kita. Injil itu memberitakan Tuhan. Tapi kita juga menginjil dengan diri kita menjadi saksi. Katakan amin. Yang berikutnya satu lagi. Ya walaupun ada banyak tapi saya cukupkan karena saya mau sampaikan beberapa kenapa Tuhan pakai ilustrasinya kerajaan selalu. Itu supaya saudara tahu ya. Karena ini kan cuma satu session jadi nggak mungkin terlalu detail saya membahas itu. Tapi paling tidak Anda mulai nangkep, yang penting nangkep dulu konsepnya. Begitu ya. Nah saudara kita banyak ngomong berkat. Salah nggak ngomong berkat? Enggak. Di gereja kita banyak ngomong soal berkat. Bagaimana saudara diberkati Tuhan, bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Which is good. Berkat. Tapi kerajaan itu ngomongnya warisan. Anak yang cuma dapat uang dari orang tuanya buat kehidupan sehari-hari nggak sama dengan seorang anak yang dapat warisan. Betul nggak? Makanya ada beberapa keluarga yang mengadopsi anak. Anak yang diadopsi warisannya tidak sama dengan anaknya sendiri. Ada yang kayak gitu tuh. Tapi kalau kerajaan Allah nggak seperti itu. Kita menerima warisan yang dari Tuhan. Jadi kalau Anda anak, Anda mewarisi apa? Kerajaan Allah. Anda bukan cuma dapat secuplik berkatnya, no. Terlalu kecil. Amin. Kalau anak saya dulu misalnya dari SD, ada temennya datang ke rumah. Dia paling banter, dia makan yang disediain anak saya atau saya. Atau sama istri saya. Betul? Nih ada makanan kamu makan, nih ada kue kamu makan, betul gak? Yang di kulkas dia gak bisa sentuh. Hah? Yang di lemari yang disimpan mama papanya, apa saya sama mama sama istri saya gak bisa disentuh sama temennya, betul gak gitu? Yang bisa nyentuh siapa? Makanya saya bilang, berkat Tuhan tidak sama dengan berkat kerajaan atau berkat Bapa. Hujan turun buat siapa? Buat orang Kristen doang atau bukan orang non-Kristen juga dapat? Semua. Kan ada ayatnya ya. Hujan buat orang benar maupun tidak benar. Matahari buat siapa? Semua ya. Nggak ada tuh hujan turun terus di atas langit tulis untuk kalangan sendiri. Nggak ada kan? Semua untuk kita. Berarti itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu nggak ada berkat di luar Tuhan. Semua berkat dari Tuhan. Apapun yang dunia berikan itu semua sumbernya dari Tuhan. Jadi berkat itu berkat Tuhan. Semua orang bisa akses kalau dia ngikutin proses kerja yang benar, ya toh? Tapi ada beda, berkat yang namanya anak kerajaan. Itu di reserve buat hanya untuk anak kerajaan. Kalau Anda beroperasi dengan cara kerja kerajaan, Anda akan lihat berkat yang berbeda. Namanya warisan. Coba bilang warisan. Haleluya. Ada amin. Makanya saudara kita perlu belajar dari sini pentingnya punya sistem kerajaan Allah. Oke, siap untuk masuk lebih jauh? Yang siap katakan amin dong. Oke, mari kita akan lihat. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 13. Di sini ada ayatnya di Alkitab nih. Matius 13. Kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-24. Matius 13
ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan ya, Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan apa? Surga. Hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga seumpama orang menabur benih yang baik di ladangnya. Lalu kemudian tadi kita sudah baca sih. Tetapi pada waktu semua orang tidur datang musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Ketika gandum itu tumbuh mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu ada? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hambanya kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dulu lalang itu, ikat berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, coba bilang benih yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu seperti benih yang baik. Benih apa? Benih kehidupan. Benih apa? Benih firman. Karena firman Tuhan itu seperti benih yang hidup. Benih yang tidak fana. Jadi kerajaan Allah adalah kehidupan. Coba bilang kehidupan. Sebuah benih akan bertumbuh, hidup. Dan benihnya bukan benih yang tidak baik. Benih yang baik. Jadi dalam hidup saudara harusnya ada muncul kehidupan yang keluar adalah gandum yang bisa dinikmati oleh orang lain. Betul gak? Gandum itu makanan orang pada waktu zaman itu toh. Setuju ya? Jadi apakah orang bisa menikmati hidupmu karena Anda menerima benih yang baik dari Tuhan? Paham gak nih sampai di sini? Kalau benih gandum tumbuh, orang bisa makan gandumnya. Gitu kan? Pertanyaan saya sekarang, benih yang baik yang Tuhan sudah berikan sudah tumbuh belum dalam hidup saudara? Kerajaan Allah bicara soal pertumbuhan benih yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara. Kita bukan cuma sekedar rajin beribadah. Tapi harus benihnya tumbuh. Coba bilang tumbuh. Dinikmati. Memberkati. Itu baru kerajaan. Kalau cuma ibadah, tepuk tangan, cuma sampai di situ doang, kita belum cukup. Walaupun itu adalah bagian dari gereja, tetapi tidak cukup. Kita harus bertumbuh dan orang bisa menikmati kehidupan kita. Mereka lihat keluarga kita, mereka diberkati. Mereka melihat sepak terjang perilaku kita, mereka diberkati. Mereka mendengar omongan kita, mereka diberkati. Mereka melihat anak-anak kita, mereka diberkati. Mereka melihat cara kita berbisnis, berdagang, bekerja, mereka diberkati. Itu namanya benih yang baik. Kerajaan Allah itu seperti itu. Yang setuju katakan amin. Perlu gak itu diajarin di gereja? Perlu, karena itulah bagian dari sistem kerajaan Allah. Yang kedua, mari kita lihat. Matius 13 ayat 31. Saya lanjut, 31 sampai 32. Sampai 32 aja. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi. Ini lagi banyak perumpamaan dia sampaikan kepada mereka. Hal kerajaan surga. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung datang bersarang pada cabangnya. Coba bilang biji sesawi. Jadi kerajaan Allah diumpamakan seperti apa? Saudara pernah lihat biji sesawi? Yang pernah lihat biji sesawi angkat tangan. Yang pernah lihat saja angkat tangan. Oke. Biji sesawi itu kalau ada di tangan saya satu nih, saya tiup jatuh di sini susah nyari loh. Kecil banget. Makanya bener kecil banget kata orang Surabaya. Kecil pol. Tapi hebatnya kalau dia tumbuh bisa lebih besar dari sayuran. Bahkan bisa jadi apa? Pohon. Pohon yang cukup tinggi dan cukup kuat untuk bisa menampung burung-burung bersarang di situ. Betul?
Apa maksudnya Tuhan kasih perumpamaan kok kerajaan Allah seperti biji sesawi? Kerajaan Allah itu tidak ditentukan oleh ukuran. Tapi diukur dari pertumbuhan. Tidak diukur dari berapa lama kamu sudah di gereja. Tapi diukur dari kehidupan yang bisa memberkati orang lain. Melampaui kebutuhan jasmani. Tadi dibilang apa melebihi dari sayuran, betul? Sayuran adanya di mana? Kalau di rumah saudara adanya di dapur ya? Enggak pernah ada di ruang tamu kan di pot? Caisim di pot gitu, enggak ada. Di dapur buat diapain? Dimakan. Benih yang Tuhan berikan sama saudara tidak boleh berhenti sampai sebatas sayuran. Jangan berhenti hanya untuk diri sendiri. Sayuran itu untuk dikonsumsi diri sendiri. Tapi harus tumbuh jadi pohon sampai ada burung bisa bersarang di sana. Artinya Anda tidak boleh cuma menjadi orang Kristen yang hanya diberkati. Tapi harus jadi orang Kristen yang memberkati. Itu arti biji sesawi sebenarnya. So pagi hari ini Anda mesti mengerti itu. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan saya gitu? Mari kita lihat ayat 33. Matius 13 ayat 33. Poin yang ketiga, perumpamaan yang ketiga. Supaya saudara nangkep ya, dengan perumpamaan ini Anda jadi jelas tentang kerajaan Allah. Oke? Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Coba lihat perumpamaannya apa? Ini dia banyak kasih perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi kalau Anda mau tahu kerajaan Allah, banyak baca perumpamaan ini. Mari saya akan bacakan saudara. Hal kerajaan surga seumpama apa? Ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Coba bilang ragi. Kenapa kok Tuhan umpamakan kerajaan Allah itu ragi? Siapa yang bisa bikin roti di sini? Jago bikin roti ada enggak? Kalau saya dulu jago makan roti. Ada yang bikin roti ya, puji Tuhan. Bikin roti pakai ragi ya. Pakai ragi supaya dia ngembang. Dan raginya harus rata ya, supaya dia ngembang. Herannya ketika udah ragi dibiarin dia ngembang sendiri otomatis. Seperti kayak ada yang mompa gitu ya. Dengar ya, Tuhan mengumpamakan saudara dan saya sebagai ragi. Ragi itu merembes, coba bilang merembes. Ragi itu merembes dalam kehidupan seseorang dan kehidupan di masyarakat. Sehingga masyarakat itu khamer, keluargamu khamer, tetanggamu khamer, temanmu khamer. Kenapa? Karena Anda ragi Tuhan yang rembes dalam hidup mereka. Artinya Anda membuat hidup mereka berubah. Jadi Anda disebut ragi oleh Tuhan, bukan ragi yang jahat, tapi hidupmu berdampak buat orang lain. Hidupmu mempengaruhi orang lain. Hidupmu punya value system yang mengubah orang lain. Sehingga tanpa disadari Anda mulai membawa orang di sekitar saudara takluk di bawah kaki Tuhan. Itu namanya ragi. Ragi gak kelihatan cara kerjanya. Halo? Ragi gak kelihatan, tapi lewat hidup yang merembes. Di gereja saya belakangan ini lagi kedatangan orang-orang non-Kristen. Ya, masih lengkap dengan pakaiannya. Dan beberapa mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada teman-temannya di kantor yang jadi ragi. Merembes dalam hidup mereka. Saat orang-orang itu perlu pertolongan, ditolong. Saat orang-orang itu perlu dipedulikan, dipedulikan. Saat orang-orang itu perlu didoakan, didoakan. Saat orang itu perlu kesembuhan, didoakan, terjadi kesembuhan. Anda harus jadi ragi. Amin. Ragi yang mempengaruhi orang lain dan rembes masuk dalam hidup orang lain.
Bukannya berarti Anda kepo. Kepo juga masuk kehidupan orang lain. Tapi ngawur keponya ya. Kita bukan kekepoan di sini. Tapi kita bisa membawa Kristus dalam hidup orang itu. Nah kalau Anda bisa jadi ragi, Anda sudah menjadi anak kerajaan kok. Mau jadi anak kerajaan? Di gereja bersaksi baik kayak tadi bersaksi. Good, very good. Sangat perlu. Tetapi pertanyaan saya dalam hidup kita sehari-hari, kita jadi saksi enggak? Kita merembes enggak dalam hidup mereka? Cerita ya. Sedikit. Waktu saya masih kerja di bank, saya sebagai kepala cabang tapi merangkap general manager di beberapa cabang di bawah saya. Nah anak buah saya datang pagi-pagi kira-kira jam 9, jam 10 gitu ke kamar ruang kerja saya. Dia bilang, Pak ada tanda tangan nih Pak, perpanjangan dokumen. Bapak diminta tanda tangan, nasabah nunggu di depan. Saya udah mau tanda tangan, tapi hati saya kok bilang stop. Ngobrol sama dia. Jadi saya stop, dia liatin saya kenapa di stop nih si Bapak. Singkat cerita nggak tahu gimana, saya juga lupa mulainya gimana. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Ngobrol, terus dia juga ikut ngobrol. 1 menit, 5 menit, 10 menit, cukup lama ngobrol. Dari obrolan dengan orang ini, anak buah saya, tiba-tiba dia nangis. Saya tahu nih Tuhan bekerja kalau udah gini. Kenapa? Saya punya pengalaman dulu waktu di kampus saya juga begitu. Waktu saya kuliah, ada teman satu yang belum dalam Tuhan. Saya kalau kuliah duduknya paling belakang. Karena kuliah itu jumlah mahasiswanya banyak dulu. Jadi duduk di belakang tuh enak. Liatin orang yang ngantuk gitu ya. Liatin orang yang beneran belajar tuh. Kan cewek-cewek tuh kalau nyatet tuh bagus bener gitu kan ya. Nah teman saya nih orang resimen mahasiswa juga males kuliahnya duduk di belakang sama saya. Dia bilang gini, lu ngapain sih nyatet? Katanya gak usah, lu nanti pinjaman tuh sama cewek-cewek punya catatan lebih rapi dari lu. Tinggal fotokopi, lu nemenin gua ngobrol di sini gitu. Saya ajak ngobrol dia, akhirnya Tuhan bekerja. Dan dia bertobat terima Tuhan. Hal yang sama ini. Waktu saya ngomong sama dia, saya gak doa loh, saya ngomong. Dia nangis. Setelah selesai nangis, saya bilang mau gak kamu saya doain? Dia liatin saya, Bapak doain saya. Iya, mau enggak kamu? Mau Pak, saya doakan. Setelah itu saya tanya, kenapa kamu nangis? Dan ternyata dia bilang, Bapak ngomong itu banyak menyentuh hati saya. Saya ini sebenarnya orang Kristen, tapi udah lama gak ke gereja. Saya bilang sama dia, saatnya kamu sekarang balik ke gereja. Iya Pak, abis ini saya mau ke gereja. Saudara mau tahu gak? Anda punya kehidupan sehari-hari, Anda bisa merembes seperti ragi. Jadi berkat bagi orang, itu baru anak kerajaan. Coba bilang saudara-saudara, itu anak kerajaan. Amin. Puji Tuhan, karena saya tahu waktu sudah selesai. Jadi saya berharap Anda bisa nangkep pelajaran ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Puji Tuhan, saya kembalikan mimbar ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pesan firman-Mu ini. Bahwa setiap kami untuk bisa memahami apa yang namanya kerajaan Allah. Memberkati dan membuat setiap kami sadar bahwa kami bukan hanya ada di gereja, tapi Anda sebagai anak kerajaan. Terpuji nama-Mu in Jesus name. Amin, amin dan amin. Praise God. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan. Baik ibu-ibu, mungkin kita sekarang ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Iya. Ya, siapa yang mau bertanya? Mengenai kerajaan anak-anak Allah. Anak kerajaan. Ayo tanya. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu, jangan malu-malu. Oke. Shalom Pak. Shalom. Saya mau tanya. Siapa namanya Bu? Nelly. Nelly ya Bu Nelly, gimana? Ya, misalnya dalam satu keluarga ada suami, istri, anak, orang tua. Lalu di satu keluarga itu semua karakter berbeda. Dan misalnya ada yang menjalankan firman dengan baik, ada yang kurang. Ada yang punya mentalitas miskin, ada yang punya mentalitas kerajaan Allah.
karakter berbeda-beda. Apakah dengan situasi seperti itu, sistem kerajaan Allah bisa terjadi dalam kehidupan keluarga itu? Terima kasih Pak. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebuah pertanyaan yang baik. Kehidupan di keluarga saya nggak ada yang sama karakternya. Saya sama istri beda jauh. Beda jauh. Saya orangnya kalau di karakteristik adalah orang yang mimpin, visioner di depan, dominan, ya, cukup visioner dan orang yang bisa bergaul. Ya, kalau Anda ngerti tes personalitas, itu saya warnanya merah sama kuning. Istri saya bukan begitu. Istri saya orang detail, sangat detail, telitinya minta ampun. Nah, dan dia orangnya stabil. Jadi mau gimana dia tenang aja gitu, tenang aja. Kalau saya nggak bisa begitu. Saya nggak ada tantangan nggak seru. Kalau dia nggak ada tantangan biasa aja gitu. Tapi dia detail. Kalau apa-apa detail, nanyanya detail. Nah itu beda sama saya. Anak-anak saya juga beda. Jadi nggak ada seorang yang di keluarga kalau karakteristiknya sama semua, nggak seru tuh keluarga. Nggak seru ya kan. Semua pendiam. Wah itu udah kayak kuburan itu. Kalau semuanya rame kayak pasar itu kan gitu ya. Jadi semua orang tuh beda-beda. Nah persoalannya sebenarnya titiknya di sini. Di pria menentukan. Maaf ya ibu-ibu ya. Saya bukan karena saya pria. Ayah, peran ayah, figur ayah itu menentukan. Kalau ayahnya tidak memberi arahan karena dia adalah pemimpin. Dia yang membawa pilihan-pilihan buat keluarganya harus bagaimana. Akan sulit untuk membangun sistem kerajaan Allah. Jadi si ayahnya harus nangkep dulu lalu dia mulai praktekkan. Nah kalau di saya mempraktekkan ke istri ketika karena puji Tuhannya istri saya zaman SMA juga sama-sama ikut melayani. Jadi dia nangkep. Lalu ketika anak-anak sudah mulai lahir masih kecil-kecil, kemudian kita berdua sepakat membangun mereka dengan sistemnya firman Tuhan. Nah kalau yang kepala enggak gimana? Nah para pria dan istri dan suami harus punya kesepakatan dalam membangun rumah tangga. Jangan cuma datang ke gereja doang, tapi kemudian membangun keluarganya pakai cara sendiri, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi memang dimulai dari ayah dan ibu gitu. Dimulai dari situ dulu. Dan kalau seorang misalnya, Pak, kalau orang tuanya bertobat belakangan malah anaknya duluan gimana? Nah si anak harus kasih contoh dan teladan. Nggak bisa enggak, harus gitu dimulai. Ya saya kira itu jawabannya. God bless. Baik, pertanyaan yang kedua mungkin ada lagi? Ada yang mau bertanya? Oke. Salam Pak. Oh. Saya mau bertanya Pak. Nama siapa Bu? Nama saya Yeni. Yeni. Iya. Gini Pak, kalau kita mau merubah seseorang sifatnya supaya seperti anak kerajaan, itu kan sangat susah ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau dari diri saya sendiri yang berubah, yang menjadi garam bagi mereka, sehingga mereka melihat mentalitas kita anak-anak Allah gitu. Itu bukan alangkah itu lebih baik Pak? Atau gimana Pak? Good, sekali lagi beri tepuk tangan. Makanya tadi saya bilang, kita itu harus bisa berbuah, bertumbuh, orang menikmati hidup kita. Kita bukan cuma bersaksi, tapi kita bisa menjadi saksi. Hidup di dalam kebenaran. Sulit mengubah orang lain. Orang diri sendiri aja kita susah rubah, apalagi orang lain. Kan gitu ya. Nah, jadi begini. Ibu betul sekali, dimulai perubahan itu suami atau istri, kalau mau mengubah suami, yang mengubah istri, yang dimulai harus orangnya dulu. Siapa? Kalau istri bilang suami saya perlu berubah, enggak bisa, kamunya harus berubah dulu. Baru orang bisa melihat, begitu ya. Nah saya kasih contoh. Saya dulu sampai dengan SMA 3, saya ini sama papa saya pasti berantem terus. Sama-sama keras.
Papa saya keras, gitu. Jadi papa saya ada di rumah saya pergi, dia nggak ada di rumah saya pulang, gitu aja. Mondar mandir gitu, keras, sama-sama keras. Nah jadi dia ajarin saya kayak apapun, saya cuma dengar masuk kuping kanan, kuping kiri, saya nggak mau dengar. Gitu, ya. Tapi sampai satu titik, ketika saya ngalami jamahan Tuhan, saya berubah. Ayah saya awalnya tahu saya Kristen. Ayah saya kan dari China ya. Jadi dia nggak setuju saya jadi Kristen. Wah saya habis dah. Tetapi kemudian saya ada di teman saya bilang gini, kalau kamu mau lihat papamu berubah, kamu dulu berubah. So, saya mulai berubah. Setelah Roh Kudus menjamah saya, dipenuhi Roh Kudus, saya belajar firman, saya berubah. Lebih sabar, lebih tenang, nggak pernah berantem lagi sama orang tua. Saya cuman iya, saya lakukan. Papa saya lama-lama lihat saya berubah, ada perubahan. Suatu hari saya lagi mau pergi lagi ke satu persekutuan karena dulu belum dalam bentuk gereja, dalam persekutuan sama teman-teman saya mahasiswa. Saya bawa tas plastik, saya pakai sendal jepit, saya pakai jeans, saya pakai kaos, saya naik motor. Saya keluarin motor, papa saya nanya, kamu mau kemana? Saya bilang saya mau ada ibadah di gereja. Papa saya kan gak ngerti persekutuan, jadi saya bilang di gereja. Papa saya bilang gini, kamu ke gereja pakai kaos, pakai jeans, pakai sendal gitu bikin malu kamu. Tuker mendingan baju kamu. Tadinya gak dikasih, tapi sekarang dia lihat saya kayak gitu. Dia gak mau anaknya melakukan hal ngegampangin. Ganti baju kamu. Saya ganti baju, ya itu yang saya bawa kreseknya, saya pakai langsung. Artinya apa? Ayah saya berubah. Sampai waktu saya jadi pendeta, ayah saya bangga cerita kemana-mana, ini anak saya jadi pendeta. Kok bisa begitu? Karena dia lihat kita berubah. Makanya kerajaan Allah itu dimulai dengan ragi kita yang mengubah orang lain dan hidup kita menjadi benih yang baik itu. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, siapa lagi ya mau bertanya? Yuk silakan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang mau bertanya? Saya yang bertanya. Oh iya, boleh. Enggak. Oh, Saya enggak. lagi gak ada pertanyaan Pak Gembala. Oke yuk, siapa yuk? Satu lagi yuk. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, oke. Ya, shalom Pak. Shalom. Terima kasih untuk paparannya yang sangat memberkati. Nama saya Rita. Rita. Bu Rita. Ada orang tua yang mendidik anak-anaknya selalu ingin memberi walaupun dia sudah dewasa dan sudah berumah tangga. Nah, ada juga kan saya seorang oma anak dua, oma cucu dua. Cucunya 2. Nah, terus anak saya yang satu udah married. Sebelum dia married, dia sudah bekerja dan dia selalu memberikan berkat pada saya setiap dia gajian. Sama kedua anak saya juga, karena mereka sekarang belum married, jadi tetap memberi saya. Tapi anak yang pertama yang sudah married, saya tidak pernah menerima uang sejak dia menikah. Karena saya tahu kebutuhan dia lebih banyak yang dia perlukan. Dan malah kalau saya punya, saya ingin membantu dia, walaupun dia menolak. Apakah itu disebut saya sebagai orang tua mental miskin? Itu yang jadi pertanyaan saya Pak. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Oke. Mental miskin adalah mental di mana tadi saya katakan kita meminta, kita mengharapkan dari anak. Kalau ini kan ibu, Bu Rita kan tidak mengharapkan ke anaknya. Malah tahu bahwa si anak punya keterbatasan bahkan mau memberi, kan gitu ya. Itu namanya justru berbalik dari mental miskin tapi bermental murah hati. Mau memberi, justru itu yang harus dipelihara untuk memberi. Tentu saja kalau anaknya nggak mau jangan dipaksa. Karena anak juga kadang-kadang kalau dipaksa dia juga punya pemikirannya sendiri. Anak zaman sekarang kita nggak tahu cara berpikirnya ya. Salah satu cara berpikir anak zaman sekarang tuh kalau kita kasih ntar kalau aku terima jangan-jangan orang tua gue kalau kasih ke gue malah dia jadi apa ya? Jadi mau masuk ke dalam urusan rumah tangga gue nih. Jadi nggak enak ntar saya ada apa-apa gitu. Bisa juga begitu kan cara berpikir anak muda sekarang ya. Tapi kalau anaknya nggak mau terima ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau terima puji Tuhan. Dan kalau ada anak yang memberi tanpa diminta nggak masalah. Contoh, saya punya anak. Anak saya yang kedua, dia laki-laki. Tapi dia seberapa dia bisa dia kasih saya. Saya nggak pernah minta.
Saya nggak pernah minta, tapi seberapa yang dia bisa dapat, dia bisa kasih, dia kasih. Dan dia bilang, Dad, aku cuma bisa kasih segini. Saya bilang, nggak kasih juga nggak apa-apa, tapi if you wanna give it, silakan. It's your blessing. Kenapa? Karena sebagai seorang anak, ketika dia memberi dari hatinya, bukan karena terpaksa dan dipaksa, maka anak itu akan dapat berkat. Karena selalu saya percaya anak yang memberkati orang tuanya akan diberkati oleh Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Oh, ada satu lagi. Oh, ada yang mau bertanya. Ya, pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Pak. Terima puji Tuhan. Saya mungkin kepedean ya Pak. Saat kemarin acara Imlek, saya sama teman-teman, ayo kita rayakan, kita sebut Yanfe, Yanfe, Yanfe gitu kan. Teman saya bilang, Ci itu kan untuk kerajaan. Benar, kita anak kerajaan, kita lanjutkan. Saksinya ada Pak. Jadi saya kepedean ya Pak menjadi anak kerajaan Allah. Di hadapan teman-teman, ada yang kurang, ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi saya menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Allah. Di sekeliling kita kan ada orang yang lain gak kenal kita. Kita sambil sebut Yanfe, Yanfe, Yanfe. Itu kan dimuliakanlah Tuhan Allah Raja kita gitu kan. Teman saya bilang, itu untuk kerajaan. Kita anak raja, kayak gitu. Saya kepedean gak ya Pak menurut Bapak? Terima kasih. Ibu nih tipenya semangat. Tipenya semangat. Ada orang tipenya diem, ada tipe semangat. Perlu kedua tipe kayak gitu perlu. Kalau semuanya diem juga nggak enak, semuanya semangat juga bisa capek juga yang kan. Jadi perlu. Jadi menurut saya bukan soal kepedean atau enggak. Jujur kalau saya melihat ibu ini tipenya semangat. Gitu. Jadi perlu dijaga kesemangatannya. Itu aja. Tuhan memberkati. Oke, baik, saya kembalikan ya. Baik, Puji terima Tuhan. kasih. Tuhan Pak. Yesus memberkati.